Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metik salam di pinggir sumur. Cakep. Sumurnya ada pohon nanas. Jauh. Yang jauh salam saya panjang umur. Amin. Semoga utangnya pada Lunas. Bayar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hormat dan sama-sama terhormati Sahibul Bait Bapak Samhuri sebagai Ketua DKM Musholah An-Najah beserta pengurus yang lainnya, guru kita yang sengaja kita undang bagi kita jemput pulang dari Andri, Haji Iwan Jawid Azhar. Alhamdulillah beliau sudah tengah-tengah kita, guru kita sekaligus ahli imam dan pembacaan salawat akidah dan salawat dustur yang tak pernah lelah. Setiap hari selalu pergerakannya luar biasa. Ustaz Haji Darussalam, semoga beliau sehat walafiat. Amin. Kegiatan Sasuyana yang dari jam 3:30 sudah memadamkan ratib, hujan deras luar biasa. Nah,
beliau sehat selalu. Amin. Khusus juga orang tua kita, guru kita Bapak Haji Marsyukur, semoga sehat walafiat, diberikan ketabahan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, guru kita Ustaz Ahmad Basasi yang nyadar terhadap di belakang, ya. Sehat selalu, ya, Bapak Naim, serta Bapak Ustaz Amil Samadi, Bang Haji Yanto Prawira, Bapak Haji Zeri, kemudian para ketua musola dan masjid, khusus Bapak Ustaz Husineman selaku DKM Masjid Jami Ar-Rahman, kemudian juga pengurus Jamiah Subuh Redak Selatan Ustaz Samsudin dan teman saya Pak RT Mariadi. Tadi udah ada nih, saya belum lihat teman Mariadi. Ngumpet. Wah, biasa dia mah. Emang kalau berdarah gitu, duitnya keluar, orangnya kelihatan. Oh, kelihatan juga. Kemudian juga dan Bagus TV, ya ketemu lagi kita. Sekian lama kita baru ketemu lagi, ya. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan Jamiah Subuh Redak Selatan pasca penutupan, sebelum penutupan, pra penutupan. Karena menurut informasi Sabtu depan kita masih ada Jamiah Subuh terletak di Musola Ar-Rahmah di kawasan Rawadinok RT 11 di SDIT Ar-Rahmah. Ya, jadi Sabtu depan masih ketemu kita. Sabtu depannya lagi Puasa. tetap sholat subuh, tetapi tidak ada rasel karena tidak ada snack dan pisang. Makanya ikan cuek di atas papan, ikan patin di atas balai. Itu kue dimakan, jangan liatin. Baik. Ya, tahu sih. Oleh karena itu mari sama-sama kita awali kegiatan subuh kita dan baca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita niatkan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan selalu menyertai kita, terlebih saat ini masuk bulan Sya'ban yang mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di bulan Ramadan. Bihadhihi niyyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Ketua Jamiah Subuh atau Presiden kita menurut ajudan pribadinya saat ini beliau sedang berada di kawasan Bogor semua dikit. Di Cisarua kalau kata Ustaz Samsudin, mungkin lagi ada rapat besar paripurna sehingga tidak bisa bersama kita. Yang mudah-mudahan kita senantiasa walafiat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari sama-sama dengarkan kata sambutan disampaikan oleh Ketua DKM Musola An-Najah terhormat Bapak Zamburi MBD. Dipersilakan. Shallu ala sayyidina Muhammad. Cakep. Ngobrol. Ini bingung ya dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati guru kita yang sengaja kita undang, mantan datang di WA di WhatsApp. Alhamdulillah Kiai Dewan Jawa Sehat, mudah-mudahan beliau selalu sehatkan badannya dan diberkahkan untuk pesantrennya. Yang sama-sama kita hormati guru kita sekaligus Tuan Imam Ustaz Darussalam, yang sama-sama kita hormati
Buat kita Ustaz Hidayatullah Dr. Andes Kosasi, dan yang sama-sama kita hormati para guru kami, guru kita, orang tua kita, Haji Dr. Ahmad Syukur, Bapak Amir Somadi, dan satu Riana yang tadi jam 2 sudah datang. Dua. Nah, 2. Tidur di sini kali. Kita doakan dia juga selalu sehat. Amin. Dan ini dia pulang sehat, mudah-mudahan Allah akan penyakitnya. Dan sama-sama kita hormati para jamaah, ketua-ketua DKM Musola, Masjid, wilayah Rawadenok Selatan, dan yang sama-sama kita hormati para ibu haji. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, pagi ini kita masih diberikan sehat, nikmat walafiat. Mudah-mudahan kita semua berangkat dari rumah. Ya, cuacanya tadi agak tertekan saya. Udah hujan, alhamdulillah musola penuh. Mudah-mudahan berangkat dari rumah dapatkan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kami selaku pelayan musola An-Najah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila nanti ada sedikit jamuan yang kecil ini, jamuan yang berat. Kami mohon nanti setelah acara ini tidak meninggalkan musola, kita sama-sama untuk menikmati apa yang kami sediakan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kami. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah semua, jamaah Najah yang sudah berkontribusi melalui tenaga, konsumsi. Mudah-mudahan apa yang jamaah berikan menjadi rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami bersyukur atas nikmat yang diberikan pada pagi hari ini. Terasa indah melihat jamaah sebanyak seperti ini. Mudah-mudahan setelah acara ini bukannya rasanya aja, di hari-hari berikutnya subuh dan sholat lainnya musola dan masjid bisa penuh seperti ini. Amin. Nikmat rasanya. Kami cuma bisa mengajak, kita bersyukur. Mudah-mudahan kami diistiqomahkan untuk melayani warga RT 07 dan khususnya jamaah musola An-Najah. Dan kami mohon maaf atas kekurangan dan usaha kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah itu emang rada-rada mereka ya udah ganteng, punya mobil Suzuki banyak banget. Soalnya kita pulang dikasih pulang dikasih. Cuma tadi nanti setelah jangan meninggal kan, rekannya kan. Iya, mudah-mudahan DKM kita senantiasa sehat walafiat dan musola An-Najah semakin berkah dan dalam melayani kita semua insyaallah senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ikan sepat, ikan gabus, enaknya gabusnya gabus basah. Lebih cepat gabus, mari kita dengarkan mau'izah hasanah disampaikan guru kita Haji Iwan Jawi Azhar. Dipersilakan. Shallu ala sayyidina Muhammad. Karena ini kurang penutupan jadi jam 9 beliau ceramah. Berapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin. وأمل لا ينفع ودعاء لا يستجاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para kiai, para asatidz wal ustadzat, segenap tokoh masyarakat, mobil khusus segenap DKI Musholah An-Najah, guru kita yang mulia Kiai Haji Darussalam, guru kita Ustaz Hidayatullah, Kiai Haji Kosasi, Ustaz Darmawan, Bang Haji Subyana, semuanya mohon maaf yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak dikurangi rasa takdim, hormat, mahabbah, cinta kami kepada beliau-beliau. Hadirin sidang salat subuh kuliah subuh rasela yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur atas nikmat Allah. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik ini masih Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Allah himpun kita di majlis yang penuh dengan kemuliaan, di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis salawat, di majlis Quran, terutama di waktu subuh. Ini adalah merupakan satu amalan yang insya Allah akan menghantarkan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan keistiqomahan ini terus Allah berikan kepada kita sampai penghujung akhir hidup kita, sehingga kita semua diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan jam 5:25 menit. Kita sepakati insyaallah saya kelar ceramah jam 8 harus selesai. Kira-kira setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Yang pertama enggak setuju saya. Ya. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat saja. Alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan Sya'ban. Dan insya Allah dengan kudrah dan iradah Allah, dengan izin Allah, sedikit lagi kita akan berjumpa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam taat kepadamu serta sehat walafiat, sehingga kau pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mendekati bulan suci Ramadan, maka ada satu kegembiraan, ada satu ungkapan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dengan sebuah ungkapan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ayo semua, Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya sahra siyam, marhaban ya sahra qiyam, marhaban ya sahra Quran. Dalam bahasa Arab, ungkapan selamat datang itu ada dua. Yang pertama adalah marhaban, yang kedua adalah ahlan wa sahlan. Marhaban itu selamat datang, ahlan wa sahlan itu artinya juga selamat datang. Marhaban itu asal kata dari rohaba, yang artinya adalah lapang luas, senang bahagia. Ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan,
Maka kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang luas, dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas, sehingga seluruh amal ibadah yang kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan kita lakukan dengan ikhlas. Bangun sahurnya ikhlas, amin. Istighfarnya ikhlas, amin. Tadabbur Qur'annya ikhlas, salat subuhnya berjamaah ikhlas, saum puasanya ikhlas, tarawihnya ikhlas. Saking ikhlasnya tarawih, biasanya dibaca surat Al-Ikhlas terus. Ya. Al-Haqqumut Al-Ikhlas, Wal Asri Al-Ikhlas, Wailul Al-Ikhlas. Coba kalau seandainya di An-Najah ini ketika melaksanakan sholat tarawih satu malam itu 1 juz. Kira-kira sepakat apa enggak? Kira-kira sepakat apa enggak? Kira-kira ada jamaahnya apa enggak? Nah kemudian yang kedua itu adalah ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu asal kata dari ahlun dan sahlun. Ahlun itu artinya keluarga, sahlun itu artinya kemudahan. Ketika kita mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, itu merupakan sebuah ungkapan doa. Mudah-mudahan urusan keluarga Anda senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kemudian ketika masuk pada bulan suci Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan suci Ramadan perbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Kenapa? Oleh karena doa orang yang melaksanakan ibadah puasa itu mustajab hatta yuftiru, sampai mereka itu berbuka puasa. Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika masuk pada bulan suci Ramadan, perbanyak zikir. Zikir apa yang hendaknya harus kita banyak baca di bulan suci Ramadan? Yang pertama, perbanyak membaca kalimat syahadah. Yang kedua, perbanyak membaca kalimat istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Semua. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalimat syahadah, kalimat istighfar yang kita baca di bulan suci Ramadan, kata Nabi, itu akan mengundang keridhaan Allah. Sementara keridhaan Allah itu adalah merupakan kunci supaya kita mendapatkan surganya Allah. Maka zikir ini, doa ini diteruskan dengan apa? Dengan kalimat ungkapan supaya kita mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surganya Allah, dan agar Allah jauhkan kita semua dari azab api neraka. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semua. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon ridhamu, hamba mohon surgamu. Ya Allah, jauhkan kami semua dari azab api neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita di bulan suci Ramadan, perbanyaklah memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Man fattara sha'iban kana maghfiratan li dzunubihi. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Dan dia akan mendapatkan nilai pahala dari orang yang diberikan makanan itu dan tidak berkurang sedikit pun. Sampai sahabat bertanya, ya Rasul, kami enggak banyak punya makanan ya Rasul. Kami enggak banyak punya kurma ya Rasul. Tapi kami ingin mendapatkan pahala yang seperti itu. Bagaimana caranya? Kata Rasul, kalian akan mendapatkan pahala yang seperti itu sekalipun kalian hanya memberikan sebutir kurma, seteguk air bagi orang-orang yang berbuka puasa. Ada sebuah cerita ketika saya umrah di bulan suci Ramadan, kemudian saya turun dari lift hotel itu, keluar dari hotel itu langsung ada anak kecil langsung pegang tangan saya. Itu saya pertama umrah Ramadan itu di Madinah. Akhirnya saya dituntut dengan anak kecil itu. Sampai di depan Masjid Nabawi saya tanya, ya walad, mana turid? Wahai anakku, apa yang kau inginkan? Turid hadal fulus, mau duit ini kan?
Dia bilang, ana la urid hadal fulus. Saya enggak mau duit ini. Itu subhanallah, anak kecil di sana pintar bahasa Arab. Iya. Mantap. Nyantren ya. Ada la urid hadal fulus. Baidan tak turid, apa yang kau inginkan? Isbah diikuti saya. Saya masuk dalam Masjid Nabawi. Itu ternyata di situ sudah ada ayahnya, sudah ada pamannya, sudah ada kakaknya, sudah ada keluarganya. Mereka sudah mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa. Mereka ingin sekali makanannya itu dimakan oleh orang-orang yang berbuka puasa. Minumannya ingin sekali diminum oleh orang yang berbuka puasa. Dalam rangka untuk mengamalkan hadis tadi sampai jemputin ke hotel-hotel. Subhanallah. Makanya nanti ketika di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, tetangga sama tetangga berbagi makanan, tuker-tuker makanan. Ya kan? Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dosa. Kemudian kita mendapatkan nilai pahala dari orang yang kita berikan makanan itu dan tidak berkurang sedikit pun. Tetangga satu ngasih roti, tetangga satu ngasih sirup, ya kan? Tetangga satu ngasih lontong, tetangga satu ngasih sambelnya. Yang penting kita mendapatkan nilai berbuka puasa dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang mesti kita ketahui, ketika di bulan suci Ramadan, doa-doa kita mustajab. Maka tolong nanti di bulan suci Ramadan perbanyak doa. Mulai sekarang ini kita catat, kita tulis apa proposal kita kepada Allah. Apa yang kita inginkan kepada Allah, terutama di saat-saat mustajab. Kapan? Ketika menjelang waktu subuh, sepertiga malam, di waktu sahur, al-mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan yang lain, ketika kita di waktu subuh atau sebelum waktu sahur itu jam 4, jam setengah 4, ya kan? Sunnahnya itu kan untuk ditakhir kalau sahur itu. Berbanyak istighfar, berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah merupakan waktu yang sangat top, waktu yang sangat luar biasa untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kalau nanti di waktu sahur itu jangan nonton TV. Biasanya itu siaran TV ketika sahur itu rame-rame, lawakan-lawakan, candaan-candaan, dangdutan-dangdutan, itu biasanya ditayangkan pada waktu sahur. Sengaja supaya apa? Supaya mereka itu mengganggu daripada konsentrasi dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa. Terutama juga ketika kita nanti berbuka puasa. Kata Nabi kan begini, lisa ini farhatan, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa itu akan mendapatkan dua kesenangan, dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal iftar. Kebahagiaan ketika kita berbuka puasa, ketika dulur maghrib kita senang. Coba ada nggak di antara kita ketika berdul maghrib, azan maghrib terkumandang di bulan puasa, kemudian ada yang ngeluh di antara kita? Ya maghrib. Ada nggak? Ada nggak? Kalau di luar bulan suci Ramadan, nih kadang-kadang Allahu Akbar, maghrib berkumandang, udah azan bahaya. Ya kan? Tapi ketika di bulan suci Ramadan itu 15 menit, 7 menit, ya kan, sebelum waktu subuh, waktu maghrib, kita tunggu itu waktu maghrib. Ya kan? 10 menit sebelum waktu subuh, sebelum waktu maghrib, kita sudah ada di depan kolok. Sudah ada di depan pisang goreng, sudah ada di depan timun suri, menunggu waktunya maghrib. Nah, ketika kita datang, kita senang. Ini merupakan satu kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita bahagia, kita harus ingat kepada Allah. Ketika kita senang, kita harus ingat kepada Allah. Ta'arruf ila Allah birraha ya'rifka bisyiddah. Kita harus kenal kepada Allah. Kapan? Saat kita mendapatkan ketenangan, saat kita mendapatkan kegembiraan. Ketika nanti kita mendapatkan kesulitan, Allah akan kenal kepada kita, Allah akan kenal kepada kita, dan Allah akan dekat kepada kita. Maka kata Nabi, salah satu daripada saat yang mustajab untuk berdoa itu adalah indal iftar, ketika kita berbuka puasa. Dur maghrib, kemudian kita batalkan,
kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabal dhama'u wa talatil quruku wa tabatal ajru insya Allah. Jangan lupa doakan kedua orang tua, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini saat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Jangan lupa doakan kedua orang tua. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, sesungguhnya ia memutuskan rezeki dan keberkahan dalam hidupnya. Nah, kemudian farhatun inda liqa'i rabbih. Kita semua akan bahagia, kita akan puas, kita akan semua senang. Kapan? Ketika kita bertemu dengan Tuhan kita. Ketika kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu, kita akan senang. Kenapa? Oleh karena orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan nanti akan diseru, akan dipanggil oleh segenap malaikat. Aina saimun, aina saimun, aina saimun. Mana orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa? Mana orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa? Silakan kau masuk ke dalam sebuah pintu surga yang dikhususkan oleh Allah. Pintu surga itu adalah Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, kemudian ketika di bulan suci Ramadan, berbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita lihat dalam sejarah, itu para ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka itu tidak kurang. Ketika di bulan suci Ramadan, mereka menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Coba ada di antara orang-orang yang itu. Ketika di bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali, sampai 54 kali. Ada enggak? Ini saking cintanya dengan Al-Quran. Para ulama terdahulu itu sangat dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Oleh karena orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu akan senantiasa mendapatkan ampunan dan rahmat serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu kita lihat Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Halo? Iya. Apa itu Al-Quran? Dalam bahasa Arab, Al-Quran itu asal kata dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Sesuatu yang dibaca. Quran sesuatu yang dibaca. Sedangkan Al-Quran secara terminologi, secara istilah itu adalah kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz, firman Allah yang mengandung mukjizat. Al-munazzal ala khatamil anbiya wal mursalin, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati amin, dengan perantara malaikat Jibril al-muta'abbad bi tilawatihi, yang dipandang ibadah ketika kita membacanya. Apapun dan siapapun yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Coba kita lihat, Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salawat kemana? Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Oleh karena Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad, maka Rasulullah Muhammad menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, menjadi penghulunya para nabi dan para rasul. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Oleh karena malaikat Jibril itu menjadi perantara turunnya Al-Quran, maka malaikat Jibril itu menjadi sayyidul malaikah, penghulunya para malaikat. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Oleh karena Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Al-Quran itu diturunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad, sebagai orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Oleh karena Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi kuntum khairul ummah, menjadi sebaik-baik umat dibandingkan dengan umat-umat Nabi-Nabi terdahulu. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu menjadi malam yang terbaik dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Khairun min alfi syahr. Ini menunjukkan betapa
siapapun apapun yang ada kaitan dengan Al-Quran, dia akan senantiasa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika di bulan suci Ramadan perbanyak membaca Al-Quran. Iqra, baca, Iqra amati, Iqra teliti. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Niscaya kau akan menemukan Rabb yang telah menciptakanmu. Insyaallah. Terakhir. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu menaiki anak tangga mimbar yang pertama, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang kedua, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang ketiga, beliau berkata amin. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa kau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Wahai para sahabat, ketahuilah, ketika aku naik anak tangga mimbar yang pertama, aku mendengarkan perkataan doa dari malaikat Jibril, kemudian aku aminkan. Apa sih ucapan malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad? Allah. Ini subhanallah, yang berkata, yang berdoa itu malaikat Jibril, kemudian yang mengaminkan Rasulullah. Kira-kira doa ini mustajab apa enggak? Mustajab. Sangat mustajab. Apa perkataan malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata malaikat Jibril, celaka. Bagi siapa? Bagi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kata Rasulullah, amin. Maka tadi ketika di bulan suci Ramadan, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Nah kemudian ketika aku menaiki anak tangga mimbar yang kedua, aku mendengarkan perkataan dari malaikat Jibril, doa dari malaikat Jibril, kemudian aku aminkan. Apa itu? Celaka. Celaka bagi seorang anak yang hidup bersama kedua orang tuanya yang telah tua renta, akan tapi anak itu tidak bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Anak itu tidak bisa menghantarkan dan menuntun kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah aku berkata amin. Ini merupakan satu pelajaran bagi kita untuk senantiasa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Benar pada satu ketika seorang laki-laki, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, innali abawan." Aku punya orang tua ya Rasul. Wa kuntu abarahuma ala hayatihima. Dan aku senantiasa berbakti kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku hidup. Kaifa bil birri ba'da mautihima. Bagaimana cara aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku telah meninggal dunia? Apa jawaban Nabi? Yang pertama, anta saddaqa lahum ma sadaqatika. Engkau bersedekah, kemudian kau niatkan sedekahmu itu untuk ayah dan ibumu yang sudah wafat. Maka biasakan Bapak Ibu, ketika kita bersedekah, itu niatkan untuk orang tua kita saja. Baik orang tua kita masih hidup ataupun dia sudah meninggal dunia. Udah sedekah niat 1 juta buat anak aja. Itu buat orang tua saja. Ketika kita bersedekah untuk kedua orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala bersedekah. Mana qasat malun bi sadaqatin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita keluarkan di jalan Allah, akan tapi semakin bertambah. Nah kemudian ketika kita bersedekah niat untuk kedua orang tua, kita akan mendapatkan pahala birrul walidain. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah kemudian yang terakhir, ketika aku naik anak tangga mimbar yang ketiga, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Apa doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi? Kata malaikat Jibril, celaka bagi umat wahai Muhammad ketika namamu disebut mereka tidak berselawat kepada engkau. Ketika nama Rasulullah disebut mereka tidak mengucapkan salawat dan salam kepada engkau. Maka biasakan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW itu disebut, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Allah
mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Amin ya rabbal Alamin. terakhir. Ini udah 3 kali ngomong terakhir. Dasar satu bohong. Terakhir, bulan suci Ramadan itulah merupakan bulan kemenangan bagi orang-orang beriman. Dan bulan suci Ramadan itu hendaknya harus kita jadikan sebagai kemenangan untuk umat Islam. Kenapa demikian? Kita lihat fakta sejarah. Betapa di bulan suci Ramadan itu adalah merupakan bulan kemenangan bagi umat Islam ketika berjuang di jalan Allah. Kita lihat bagaimana ketika Islam itu menang dalam perang Tartar, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam bisa menguasai Spanyol itu pada bulan suci Ramadan. Umat Islam menang dalam perang salib, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Peristiwa Fathu Mekah itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Perang Badar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam menang dengan luar biasa. Sampai kalau kita lihat dalam sejarah di Indonesia, Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pun terjadi pada bulan suci Ramadan. Maka jadikan bulan suci Ramadan ini adalah merupakan satu momentum, merupakan satu kesempatan bagi kita untuk senantiasa berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus mendekatkan diri kepada Allah, menahan hawa nafsu. Insya Allah kita semua akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau sudah doa kayak begitu, selesai ceramah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mau saya sampaikan kita persiapan diri kita pada Ramadan, terutama jasmani rohani kita. Beras udah ada, Indomie dan telur. Siapin aja tuh 3 barang pokoknya. Kalau udah beras, Indomie, sama telur, beres kita urusan. Sahur pakai Indomie, buka pakai Indomie. Dan mudah-mudahan sama-sama kita kuatkan imun kita telusuri, kata beliau, tingkatkan imun setiap hari. Mudah-mudahan kita siap menghadapi Ramadan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk selanjutnya kita akan kata laporan disampaikan oleh Ustaz Samsudin kepada beliau, dipersilakan. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Nih dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin jamaah subuh keliling Rawadinok Selatan, pada pagi hari ini kita memasuki edisi yang ke-227. Mudah-mudahan selalu eksis, mudah-mudahan jamaah selalu istiqomah mengikuti kegiatan subuh keliling Rawadinok Selatan. Sepertinya sudah masuk tahun ke-11 yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan, DKM Musholah An-Najah, Bapak Jamhuri yang telah bersedia menempatkan kita sekalian pada edisi hari ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah dan warga RT 07 mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diripayahnya menyambut kita sekalian dengan sambutan yang meriah. Insya Allah nanti jangan pulang dulu. Sebelah kiri kita sudah disiapkan kebuli bin Nasiruk. Mudah-mudahan sekali lagi jamaah tidak beranjak pulang terlebih dahulu, sudah disiapkan untuk sarapan paginya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah
alhamdulillah guru kita Kiai Haji Iwan Zawawi Azhar SPD. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan pesantrennya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan dapat mencetak putri santri-santri dan santriwan yang dapat dibanggakan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Dr. Andes Haji Syukur, alhamdulillah mudah-mudahan disahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang juga kita muliakan para guru-guru kita, Pak Adi Darussalam SSI yang telah menjadi imam pada kesempatan pagi hari ini dan juga membacakan akidah dan selawat. Bapak, ibu-ibu sekalian yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rahmat dan ta'zim saya. Pertama sekali permohonan maaf dari Presiden pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa bersemai karena beliau ada kegiatan di luar kota. Mudah-mudahan kegiatannya diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan laporan keuangan pertemuan yang lalu di Masjid Jami Al-Kausar, kawasan perumahan Pancoran Mas Indah. Saldo pertemuan lalu sebesar Rp1.629.000. Infak jamaah pada waktu itu Rp778.000. Donatur, beberapa donatur tetap hingga jumlahnya Rp3.757.000. Dari Allah kami sampaikan kepada jemaah sekalian yang telah menginfakkan hartanya, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik dan lebih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengeluaran sebesar Rp600.000 hingga saldo akhir pertemuan yang lalu sebesar Rp3.157.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan, kami didapatkan kembali pada kesempatan pagi hari ini donatur tetap dari hamba Allah. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya, diberkahkan usahanya dan orang tuanya. Guru kita Dr. Andes Haji Kotong Soji bin Saman di alam barzahnya selalu mendapat ridho rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi ya maqul lati sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami dapatkan kembali dari Masjid Jami Ar-Rahman sebesar Rp250.000. Kita doakan jamaah dan para pengurusnya diberikan kepada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dari Masjid Jami Al-Hidayah. Mudah-mudahan juga para donaturnya dan juga pengurus-pengurusnya DKM dan lainnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diberitahukan pada kesempatan pagi hari ini kita belum tawakufan, belum penutupan. Insyaallah satu pekan mendatang kita diundang kembali untuk pertemuan subuh keliling Rawalenok Selatan yang ditempatkan di musola baru, musola di SDIT Ar-Rahmah. Dan insyaallah pengurusnya Bapak Haji Ahmad Kamal MM mengundang kita sekalian untuk hadir kembali di pertemuan terakhir pada kesempatan kali ini yang akan ditempatkan di musola Ar-Rahmah.
Itu pengumuman yang dapat kami sampaikan, dan terakhir kita berinfak, kita kumpulkan infak jamaah pada para tugas dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terakhir, Pak Ustaz tadi 3 kali, saya terakhir 1 kali. Ada pantun sedikit depan dari Presiden. Ke Blok M beli pete, bawanya pakai Lancer. Terima kasih pada ketua-ketua DKM dan para ketua RT, bawa jamaahnya ke Suling Lancer. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan Ibadah di pantai, lanjut Blok M. Sambutan laporan disampaikan oleh Perdana Menteri. Saya senantiasa kita bisa memahaminya. Dan ke Cikarang, ke Bekasi, ke Cikarang, itu nasi udah dijelang. Jangan lama-lama, dan mari sama-sama kita berdoa. Insya Allah ini ada guru dari Pungaria, Ustaz Haji Hidayatullah. Kalau lama baca doa di sana nggak pernah baca doa dia, doa Maria, siapa dia? Maka kita minta untuk doa, dan mudah-mudahan doa kita jauh subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntuhu ana wan nabiyuna min qabli la صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي اللهم تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.